Firman Tuhan hari ke-119, 29 April tahun 2025. 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Perikop, bersatu dengan anak dan bapa. Hari yang ke-119, tanggal 29 April 2025. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Hadapi musuh harus bersatu dengan anak dan bapa. Artinya, dalam diri kita menyatu Tuhan Allah dan anaknya Yesus Kristus dan juga Roh Kudus dalam menghadapi situasi. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Sebab itu, berita yang sudah kalian dengar sejak kalian mula-mula percaya, haruslah kalian juga baik-baik di dalam hati. Kalau berita itu kalian perhatikan baik-baik, kalian akan selalu hidup bersatu dengan anak dan dengan Bapa. Itulah bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari didok songonon. Posma rohamuna maniok hatai. Di bagasan rohamuna sian mulanai. Molo di tiup hamu hatai. Totong mahamu mangolu di bagasan anaki. Dohot amai. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagai pedoman kita selama bulan April, kita tetap menyampaikan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dan ini dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Transformasi spiritual dari hidup lama menjadi hidup baru. Kita dilahirkan kembali dengan baptisan kudus supaya dapat pengampunan dari Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dibaptis di dalam nama Bapa sebagai sumber kehidupan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juru damai antara kita dengan Allah. Di dalam nama Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing atau penghibur kita selama kita masih hidup setelah Yesus Kristus naik ke surga. Itulah arti pentingnya baptisan kudus. Kita menjadi pewaris kerajaan surga yang
akan disediakan oleh Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Kuasa. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 2 ayat ke-24, tetap tinggal bersama anak dan bapa. Artinya anak dan bapa selalu berada di dalam hati kita. Tidak boleh dia keluar dari diri kita. Kalau kita mau menghadapi semua tantangan dengan baik. Sekarang mari kita, apa makna perikop ini? Dikatakan bahwa kita harus tinggal bersama-sama dengan bapa dan anak. Mari kita lihat maknanya. Dalam ayat ini kita diajarkan untuk tetap berpegang pada ajaran yang telah kita terima tentang Yesus Kristus, agar kehidupan kita senantiasa terjamin dalam Dia. Jadi ada jaminan kehidupan kita kalau kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Maka tadi juga dikatakan baptisan itu kita bersama-sama dengan Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Jadi dalam hal ini ditekankan kita bahwa ayat ini menekankan pentingnya keterikatan kita pada kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita imani, yang kita percayai, yang kita yakini. Itulah makna daripada perikop ini. Kita bersama-sama tinggal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa pesan moral? Ya, kalau kita harus tinggal bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah pentingnya kita menjaga iman dan kebenaran yang telah diberikan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Jadi, keteguhan iman dan kebenaran bahwa kita sudah bersama dengan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam ajaran Martin Luther, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola fide artinya kita diselamatkan karena iman. Di sini juga dikatakan ya, untuk diteguhkan iman supaya tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pengikut Kristus. Kita sudah mendapatkan makna bersatu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian juga pesan moralnya menguatkan iman kita tetap kokoh utuh, percaya kepada Dia. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat? Pertama, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan ajaran-ajaran yang salah ya mempengaruhi pandangan dan keyakinan kita. Jadi dengan kita bersama-sama dengan Dia untuk mengetahui supaya kita tidak bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat. Ada ajaran-ajaran yang tidak baik dan yang mengutamakan dunia ini, bukan mengutamakan life after life, tapi dunia, kehormatan, kebanggaan, kebahagiaan. Jadi keinginan-keinginan dunia itu banyak ajaran-ajaran seperti itu. Nah, di sini dikatakan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita bersatu dengan Allah, Anak, dan Roh Kudus. Itulah pembelajaran yang pertama. Jadi mengubah supaya pandangan dan keyakinan kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kita tetap kita dalam situasi apapun.
Pembelajaran kedua, para ahli Alkitab menekankan bahwa mengingat dan memelihara ajaran ini akan memberikan kita kehidupan yang kekal sebagaimana dijanjikan dalam Injil. Jadi menurut para ahli, apabila kita sudah berjalan pada rel yang sesuai dengan ajaran Alkitab, ini adalah untuk menerima janji Allah, hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi dalam hal pemenuhan janji itu, kita harus bersatu dengan Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Itulah yang menjamin kita untuk bisa mendapatkan janji Allah untuk hidup yang kekal. Pembelajaran yang ketiga dikatakan, dengan memahami dan merespon ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan memahami dan merespon ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita sudah berjalan sesuai dengan ajaran pokok agama Kristen, maka kita akan dapat dijamin dengan kehendak Tuhan. Artinya, apa yang kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, kita sudah dianggap menjadi sempurna, menyenangkan hati Allah. Pembelajaran yang keempat, itu dalam 1 Yakobus pasal 2 ayat 24. Karena itu, apa yang kamu dengar dari Dia, tetaplah di dalam kamu, kamu pun akan tetap di dalam Anak dan Bapa. Jadi ayat ini menekankan pentingnya mempertahankan ajaran yang telah diterima mengenai Yesus Kristus. Ini ajaran Yesus Kristus. Dalam kehidupan beriman, hal ini menjadi landasan dalam komunikasi dengan Tuhan. Menjunjung tinggi kebenaran yang sudah diajarkan. Dapat mengokohkan iman dan kenyamanan kehidupan yang kekal telah dijanjikan. Nah, ini sesuai dengan pesan Yesus yang paling utama, pada saat dia berbicara kepada murid-muridnya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi itulah ajaran pokok yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Lantas ada pertanyaan dari murid Yesus, yaitu Filipus, bagaimana dan di mana Bapa itu, katanya. Tunjukkan kepada kami Bapa itu supaya kami dapat mengetahui bagaimana Bapa itu. Karena Yesus mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Wah, ini pertanyaan dari murid. Di mana Bapa? Coba jelaskan supaya kami puas, katanya. Filipus, saya pikir kamu itu sudah mengerti. Selama ini sudah bersama-sama dengan saya
kamu masih belum mengerti di mana Bapa dan siapa Bapa itu. Apa kata Yesus? Ya. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa bersatu dengan aku. Aku bersatu dengan Bapa. Terus kau mau cari mana lagi Bapa itu? Bapa itu sendiri adalah aku. Jadi sudah jelas, semua yang kulakukan di dunia ini adalah atas perintah dan sepengetahuan Bapa. Karena Bapa itu bersatu dengan saya. Jadi kamu melihat saya, itu sama dengan melihat Bapa. Cuman Yesus tidak mengatakan terus terang, aku loh Bapa itu. Tidak mengatakan seperti itu. Ya. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Dari sini berarti Yesus sama dengan Bapa. Maka dia mengatakan, tanpa melalui aku tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Karena dia sendiri kok Bapa itu. Bagaimana mungkin kamu sampai kepada Bapa kalau tidak percaya kepada Yesus? Ya jelas. Jadi itu bukan omon-omon itu ya. Yesus mengatakan itu ya sebenarnya. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah jelas dikatakan. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah atas nama aku. Ya, kan dia sudah datang di dunia. Kalau sebelum datang ke dunia, kita masih ya Allah, ya Allah. Semalu kita ya Allah. Tapi setelah Yesus datang ke dunia, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu doa yang diajarkan. Ya. Jadi dengan demikian, bahwa kalau kita sudah bersama dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aman. Selesai. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak worry, tidak perlu takut. Itulah pembelajaran yang keempat yang bisa kita petik dalam hal perikop ini. Ya. Jadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Karena Bapa itu sama dengan aku melihat Bapa, ya jelas. Jadi jangan harap ya kepada apologet lain tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Bertobatlah. Bagi yang belum percaya kepada Yesus, saya katakan hari ini, bertobatlah. Karena Yesuslah yang bisa ya mengadopsi semua permintaan kita. Dan hari ini ditekankan bahwa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jangan lagi ragu-ragu. Dan ini pula yang dikatakan Trinitatis ya. Jadi kalau dalam saya ya dalam video di situ ada 3 gambar ya. Pertama itu adalah global, dunia. Ya, kita ada di dunia. Dunia sekarang ini berputar. Kemudian melalui 3 segitiga sama kaki, Trinitatis. 3 bentuk tapi 1 kesatuan. Itulah gambaran daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam satu tubuh mereka itu. Dalam satu kesatuan. 3 segi tapi 1 badan. Sama dengan manusia, fungsi jantung, fungsi otak, fungsi tangan banyak, tapi satu kesatuan dalam tubuh ya. Itu gambaran. Kemudian yang terakhir ada segi 4 ya. Itulah the new of Jerusalem. Itulah langit bumi yang baru yang diciptakan. Tapi untuk menuju sana kita harus melalui Trinitatis, 3 kesatuan. Maka tadi dikatakan, apa yang sudah kalian pelajari selama ini dan itu tetap kau yakini supaya kamu bisa bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah yang diharapkan pada ayat hari ini. Selalu kita bersama Bapa dan Anak dan Roh Kudus supaya kita bisa selamat. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion. Apa conclusion dari ayat ini? Saya tetap menyampaikan dalam 3 pertanyaan yang besar supaya lebih mematangkan kita dalam hal membicarakan ayat hari ini. Pertanyaan pertama,
Bagaimana cara menjaga iman agar tetap kuat di tengah berbagai ajaran yang bisa membingungkan. Jadi, ajaran yang membingungkan. Bagaimana cara kita menjaga supaya iman kita tetap fokus, tidak terganggu dan tidak goyah? Mari kita lihat jawabannya, ya. Menjaga iman tetap kuat di tengah berbagai ajaran yang membingungkan adalah sebuah tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Jadi merupakan satu tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak. Ajaran-ajaran yang bisa membingungkan kita harus berhikmat, ya. Nah, yang perlu dihadapi dengan bijaksana, firman Tuhan sebagai pedoman hidup dan baca secara rutin setiap hari dan renungkan dengan baik. Itulah jawabannya. Jadi menjaga supaya kita tidak tergoda dengan ajaran-ajaran yang membingungkan, baca firman Tuhan. Kembali kepada firman, kebenaran firman Tuhan. Sola Scriptura. Hanya Alkitab yang bisa menjawab semua tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Baca firman Tuhan. Itulah jawabannya. Nah, kemudian dalam satu Ibrani, ya, dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dikatakan, karena firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk langsung sampai kepada pemisahan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan mampu, ya, membedakan pikiran dan maksud hati. Wah, ini benar-benar. Jadi firman Tuhan itu, ya, lebih-lebih daripada pedang bermata dua. Ya, memang dia bisa memisahkan roh dan daging. Dan dikatakan tadi memisahkan sumsum, ya, dan mampu, ya, membedakan pikiran dan maksud hati. Jadi bisa melihat pikiran dan maksud hati. Dia sangat dalam. Itulah firman firman Tuhan, ya. Jadi boleh dikatakan sangat dalam, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Apa yang mau digambarkan dalam ayat ini? Kita lihat. Ayat ini menekankan bahwa firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi ajaran-ajaran yang membingungkan. Sangat penting untuk terus merujuk pada Alkitab agar dapat membedakan kebenaran dan kebohongan. Jadi antara mana yang benar, mana yang bohong, firman Tuhan jawabannya. Dengan firman Tuhan kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang kurang baik. Seperti dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan pembaharuan budimu, ya, dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita sudah mampu membaca hal tersebut, kemudian jadilah manusia sempurna. Sempurna dalam hal ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Itulah kesempurnaan daripada kita apabila kita sudah
menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah sempurna. Itulah jawaban nomor 2, cara kita untuk menjaga iman agar tetap kuat di tengah berbagai ajaran yang membingungkan. Dengan firman Tuhan yang bisa lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang bisa memisahkan roh dan daging kita. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mendalami dan memelihara ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi ini dalam ajaran, apa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mendalami dan melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apa langkah konkret yang harus kita lakukan untuk memegang ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa kita sudah memegang itu. Apa langkah konkret? Apa saja langkah konkret? Kemudian di sini dikatakan bahwa mendalami dan memelihara ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari merupakan pegangan setiap orang percaya untuk hidup dalam ketaatan dan cinta pada Tuhan. Langkah konkret, ketaatan dan cinta pada Tuhan. Itulah langkah konkret yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu, untuk mencintai Tuhan. Itulah dikatakan langkah konkret. Kemudian di sini dikatakan bahwa Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, firman itu hidup dan efektif, lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa memisahkan roh dan daging. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi tetap bahwa firman Tuhan itu adalah efektif, kuat, dan bisa membackup kita, lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu langkah konkret yang harus kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan tersebut supaya kita bisa bersama dengan orang lain dan iman itu menjadi kuat? Dalam ilmu pengetahuan dikatakan kita harus masuk dalam lingkaran pengaruh. Apa itu lingkaran pengaruh? Apa yang bisa kita lakukan mempengaruhi orang, bukan lingkaran kepedulian. Kalau kepedulian, siapapun boleh peduli. Tapi apakah dia bisa berpengaruh? Maka kita usahakan lingkaran pengaruh kita lebih besar daripada lingkaran kepedulian. Dan pengaruh kita itu adalah ditemani oleh firman Tuhan. Karena firman itu tadi adalah kuat dan efektif, lebih-lebih daripada pedang bermata dua. Kemudian berpikir positif. Merupakan ajaran Kristus secara praktis dan memperluas pengaruh positif dalam lingkaran sekitar kita. Itu tadi saya katakan, pengaruh positif kita besarkan dibanding lingkaran kepedulian. Peduli, boleh kita dibicara peduli, peduli begini, tapi apa pengaruh? Maka kita usahakan lebih besar pengaruh kita daripada kepedulian kita. Kepedulian adalah mewujudkan pengaruh. Tapi kalau kepedulian yang lebih besar tidak ada pengaruh, sama dengan nol. Jadi boleh kita peduli, tetapi dijalankan dengan pengaruh kita untuk membuat orang bisa baik
dan bertobat dan berbaik kepada Tuhan. Itulah dikatakan dari langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Masuk dalam lingkaran pengaruh. Dengan pengaruh kita, orang lain bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan ketiga. Mengapa tetap berpegang pada kebenaran? Ya. Mengapa berpegang pada kebenaran sangat penting bagi pengikut Kristus dalam dunia modern ini? Kenapa kita selalu berpegang pada kebenaran sebagai pengikut Kristus dalam dunia yang saat ini? Menjaga kebenaran dalam iman Kristiani adalah hal yang krusial, terutama di dunia modern ini yang muncul dengan berbagai nilai dan pandangan yang sering bertentangan dengan prinsip kebenaran Allah. Itulah pentingnya ya, kebenaran dalam iman Kristiani sangat-sangat penting karena banyak hal-hal yang muncul ya dengan berbagai nilai dan pandangan yang sering bertentangan dengan prinsip kebenaran Allah. Maka itulah sebabnya dikatakan jangan serupa dengan dunia, karena keinginan dunia itu sangat bertentangan dengan keinginan Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 dikatakan ya, mengingatkan kita untuk berdiri teguh dan ya berkat pandangan kebenaran yang menunjukkan pentingnya kebenaran ya dalam menghadapi tantangan. Jadi dikatakan tadi dalam Efesus pasal 6 ayat 14 mengingatkan kita untuk berdiri teguh dan ya berikut pandangan dengan kebenaran dan berpegang pada kebenaran yang menunjukkan pentingnya kebenaran, menunjukkan kebenaran dalam menghadapi tantangan. Jadi kita pakai menghadapi tantangan itu adalah kebenaran. Kalau kita sudah benar, apapun yang kita hadapi itu tidak bisa tergoyahkan. Maka dikatakan berani karena benar, takut karena salah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 3 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku ya tidak ada yang sampai kepada Bapa. Inilah membuat kita ya bisa bebas dari pengaruh dosa. Dan ayat ini menekankan pentingnya mengetahui kebenaran sebagai jalan menuju kebebasan kekal dan abadi. Kebenaran berlandaskan iman dan mampu menghadapi tantangan akhir zaman. Jadi kebenaran itulah yang bisa memerdekakan kita dan menghadapi tantangan akhir zaman, dan bisa kita tidak terbelenggu oleh dosa karena sudah diliputi oleh kebenaran yang hakiki. Kebenaran Allah menjadi penuntun kita untuk lebih dekat dengan Dia. Setiap kita mampu
menghadapi zaman modern yang penuh dengan kebingungan. Jadi untuk menghadapi zaman yang tidak jelas ini, satu-satunya adalah kebenaran. Maka tadi berpegang kita pada firman Tuhan, pesan daripada Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita sudah berpegang pada Yesus, sudah sekaligus kita memiliki kebenaran, hidup, dan jalan. Jadi jelas, datang pada Yesus dan percaya pada Dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi yang dijamin oleh Yesus datang kepadanya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Dan inilah kebutuhan jasmani yang dibutuhkan setiap hari. Tapi sekarang kebutuhan rohani kita dipenuhi. Rohani kita tidak lagi kelaparan, tidak kehausan. Hidup kekal dan abadi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk menjaga kebenaran dalam diri kita. Dan tadi dikatakan, firman yang sudah kamu pelajari selama ini, camkan baik-baik supaya kamu bisa berada di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menjamin kehidupan yang kekal dan sejati. Amin. Tuhan memberkati.